Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Taska. Ini Pak, sebelum kita melakukan kegiatan proses belajar di kelas ini ada kurang observasi Pak ya. Oke. Jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Taska. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai? Kalau menurut saya rencana tujuan pembelajaran saya sampaikan kepada peserta didik yaitu bagaimana peserta didik itu mampu membuat atau mengidentifikasi karya seni televisi khususnya pada gambar bentuk. Pertanyaan kedua Pak, kira-kira aspek pengembangan atau aspek apa yang ingin dikembangkan? Sebenarnya dalam aspek pengembangan dalam pembelajaran itu ada banyak perlu kita kembangkan, tapi saya ambil saja salah satunya yaitu bagaimana cara peserta didik itu diberikan cara belajar yang tidak monotong terhadap peserta didik. Selama ini kita mengajar selalunya itu saja, tidak ada perkembangan bagaimana memberikan pelajaran yang bervariasi kepada peserta didik. Yang baik menurut saya. Ya, jadi intinya yang pembelajaran bervariasi. Iya. Oke, satu lagi Pak ya. Kira-kira strategi yang Bapak persiapkan apa? Dalam pembelajaran di kelas itu otomatis yang pertama harus disiapkan adalah rencana pembelajaran atau modul ajar, itu yang perlu ada. Kemudian kedua yaitu model pembelajaran yang harus disiapkan, bagaimana caranya peserta didik mampu menerima dan mengembangkan pelajaran yang akan diberikan. Itu menurut saya. Luar biasa Pak. Jadi terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Tadi betul lagi. Baca doa sebelum belajar. Ya ulang. Dia Manukrah. Manusia. Istiqram. Pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi gambar bentuk dengan tepat. Kita lihat dulu materinya. Nah, menggambar bentuk, ya, alat benda. Mungkin ada yang tidak pernah melihat menggambar. Mana menggambar? Menggambar. Menggambar bentuk adalah suatu kegiatan memindahkan objek model yang dilihat langsung, yang tidak langsung ke atas bidang. Bidang gambar di sini dan gambar di sini ya. Dengan lebih mengutamakan kemiripannya. Jadi misalnya taruhlah kita ambil objek topi, letakkan di depan, baru kita ikuti minimal dia mirip. Dia tidak seperti itu, tapi sudah mirip ya. Dalam bentuk yang kita amati. Kemudian ini menurut Mesra kalau 2009 di halaman 8. Bisa juga dikatakan menggambar alam benda disebut menggambar bentuk. Bentuk alam. Ya, ketika dapat tadi di atas benda buatan apa? Antara benda buatan manusia dengan benda alam, maksudnya yang sudah ada. Contohnya mau, siapa yang bisa? Katakan itu. Ada. Kemarin saya, nah coba ada orang berdiri.
perbedaan yaitu hal yang nanti contohnya seperti pohon dan juga Kasih dulu, apa dulu? Di sini proporsi adalah dari pengajian lainnya perbandingan yang harmonis. Nah, ini yang perlu kita perbandingan. Nah, ini tadi kan kita kembali lagi sini perbandingan. Nah. Ada di sini namanya proporsi perbandingan antara benda yang satu dengan benda yang lain. Yang terakhir adalah komposisi. Komposisi merupakan penyusunan dan pengaturan objek yang digunakan sebagai model. Nah, ini tadi objek sebagai model. Gambar sehingga hasilnya tampak menarik. Nah, kasih di bagian atas. Sudah? Nah, sekian dan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini berkaitan dengan materi menggambar bentuk alam benda. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke tugas. Ya, tugas kelompok. Nanti saya bagikan RKPD-nya. Oke, tugasnya silakan dikerjakan sesuai dengan kita diskusikan dulu sama teman-teman. Kemudian setelah diskusi isi kolom pertanyaannya itu tidak pengamatan. Kita lihat dulu gambarnya apa, objek itu. Nah, kita tidak dapat lagi dengan ada lagi? Tidak ada nih. Nah, kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Selamat pagi Pak Pasca. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi Pak, setelah kita tadi ini ada kegiatan pasca observasi, ya, jadi ada pasca observasi setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran. Ini akan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Bagaimana perasaan Pak tadi melakukan proses pembelajaran? Yang tadi dalam pembelajaran itu perasaan saya sebenarnya sangat senang. Karena kenapa? Karena Ustaz ini sangat mendukung proses pembelajaran dan sangat merasa senang dengan pembelajaran dengan praktik menggambar. Saya rasa itu yang pertama senang. Kemudian kedua, peserta didik juga antusias dalam menerima materi pembelajaran khususnya di bidang menggambar. Selanjutnya Pak, kira-kira menurut Bapak apa masih ada yang kurang dalam proses tadi? Sebenarnya dalam pembelajaran ada beberapa yang kurang. Pertama, sarana sekolah yang masih
adalah setiap kelas yang saya biasa masuki kalau jam siang itu hawanya panas karena tidak adanya kipas angin atau pendingin ruangan, sehingga kita biasanya belajar di luar kelas. Kemudian bagi siswa yang tidak membawa bahan dan alat, terkadang teman-temannya biasa membantu meminjamkan supaya dia bisa juga menjalankan pembelajaran sebagaimana dengan teman yang lain. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana kira-kira rencana Bapak ke depan? Kalau rencana saya, bagi saya itu yaitu bagaimana caranya memberikan pembelajaran kepada peserta didik yang menyenangkan, yang asik, sehingga tidak ada para peserta didik tidak ikut dalam pembelajaran saya. Karena terkadang peserta didik kalau melihat gurunya selalu memberikan tugas yang berat, yang tidak menyenangkan, terkadang malas, sehingga itu salah satu hal yang kita perbaiki dalam proses pembelajaran. Baik Pak, selanjutnya yang terakhir Pak, kira-kira apa harapan Bapak ke depan? Kalau harapan saya seperti tadi, bagaimana bisa peserta didik mampu menerima segala pembelajaran yang menyenangkan, supaya peserta didik tidak bosan dalam pembelajaran kita. Apalagi kan ada sekarang istilahnya kurikulum merdeka, bebas memberikan pendapat. Saya rasa itu saja Pak dari saya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas